Bismillahirrahmanirrahim. Kalau oleh Allah Ta'ala summa dia, kemudian dia. Yang dimaksud adalah dia al-akhirah. Ini kita berbicara ada maksud, ada mafhum. Untuk ya, memahami nas itu harus memahami mantuk dan mafhum. Ya, masih kita berbicara tentang apa nih? Tentang mantuk juga ada mantuk, ada mafhum. Kalau mantuk kan zohir daripada nas itu mantuk. Nah, kemudian dari ada mafhum. Nah, wahiyal akhirah yang terakhir ini, maksudnya yang terakhir nanti ada dilalatuk tidak, dilalatuk tidoin gitu. Dilalah iktidok ini maksud yang terakhir, yaitu intawaqafa sidqul mantuqi aw sihhatuhu aqlan aw syar'an ala idmar media. Intawaqafa jika tawaqafa tergantung, tawaqafa kan tergantung iya tergantung. Sidqul mantuk, ya, kebenaran mantuk atau keabsahan mantuk menurut akal dan menurut syariat. Nah, itu tergantung ala idmar, maksudnya ala takdiri, ya, menyembunyikan, maksudnya mentakdirkan fima dalla alaihi, apa yang ditunjukkan oleh mantuk tadi. Itu dinamai dalam ilmu usul fikih namanya dilalatuk tidak, dilalatuk tidak gitu ya. Nah itu apa? Kalau tergantung siful mantuk au sihatuhu ala iman ya. Jadi tergantung atas yang disembunyikan. Nah, jadi takdir bimadal alaihi namanya dilalatuk tidak. Ai fadilalatul lafzil iltizamiyah ala makna mudmaril maksudi itu sama dalalatak tiroin ya, fil ahwali salah satu namanya dalalah ittiba pada ahwal yang tiga. Nah sekarang akan dicontohin ya. Mana contohkan, kalau nggak dicontohin susah memahami. Contohnya itu yaitu apa? Contohnya, kama fil hadis al-ati, sebagaimana terdapat dalam hadis yang nanti akan disebut. Fi mabhasil mujmal, saat kita membahas tentang mujmal. Tadi ada mujmal, ada mubayyan. Hadis ini berbunyi gini. Rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan. Hadis singkat. Rufi'a an ummati al khata'u wa nisyan. Diangkat atas umatku. Apa maksud diangkat? Nah ini memahaminya tergantung dari takdir, dari tergantung bahwa ya, diangkat daripada umatku al-khata'. Jadi pelanggaran yang dilakukan karena khata', bukan sengaja. Karena sengaja, bukan karena sengaja, tapi kenapa? Kesalahan gitu ya. Begitu ya. Nah, jadi orang nabrak mobil, nabrak sengaja nggak tuh? Enggak. Gali lubang, akhirnya ada orang terperosok, jatuh situ mati. Nah, sengaja nggak tuh? Nyambit, yang disambit maka batunya kena orang. Itu kan membunuh juga. Nah, itu kotor. Allah angkat dari umatku pelanggaran yang dilakukan kalau dilakukannya dengan sebab apa? Kotor. Wanisnya lupa. Ya, lupa. Nah kalau orang siang hari puasa Ramadan lupa, bukan lupa makan ya. Kalau mau lupa makan tinggal makan. Lupa dirinya sedang puasa itu. Nah kalau dia lupa makan aja ya batal. Kalau lupa makan, lupa dirinya sedang puasa sehingga makan dan minum udah kenyang, makan udah hilang hausnya, baru ingat kalau dirinya sedang batal nggak puasa. Nah yang kita maksud di sini, hadis ini nggak akan kita bisa pahami tanpa kita mentakdirkan kira-kira
yang diangkat apanya gitu, kan susah. Yang diangkat kira-kira apanya itu? Rupiah, ya. Ail mu'akhadah, nah ini tergantung dari yang kita takdirkan. Takdirnya sini mu'akhadah, ya. Jadi rupiah itu naibul fa'ilnya kembali kepada mu'akhadah. Apa itu mu'akhadah? Sanksi hukum kalau bahasa kita. Ya, nggak ada sanksi hukumnya kalau pelanggaran dilakukan karena apa tadi? Karena ketidaksengajaan atau disebabkan kenapa? Oh, baru kita tahu artinya apa tuh rupiah. Ini namanya dilalatu, dilalatu tibo. Ya, apa tuh dilalatu ikro? Intawakopa sikul mantuki au sehatu aklan au syar'an ala idman. Kalau enggak kita idman kan tidak apa-apa. Apa idman? Kita takdirkan apa kira-kira takdirnya ini yang dimaksud oleh Nabi, yaitu mu'akhadah. Apa itu tadi? Sanksi hukum, ya. Baik. Nah, jadi takdirnya mu'akhadah bihima dengan sebab khotok dan nisyan. Li tawakkufi sidqi ala dzalik, sebab kita enggak akan bisa, ya, membenarkan kalau kita tidak takdirkan mu'akhadah gitu, ya. Li wuqu'ihima, ya, karena terjadinya kesalahan itu mungkin karena foto dan nisyan. Nah, sekarang yang kedua, ya, mana contohnya? Yaitu qauluhu ta'ala was'alil qaryah, ya. Was'alil, ya, maksudnya kedua ini menurut akal mesti ditakdirkan. Kalau kita nggak takdirkan, kita nggak apa maksudnya? Kita nggak memperkirakan adanya kalimat, sulit kita pahami. Allah berfirman, was'alil qaryah, tanyalah negeri Mesir. Qaryah itu maksudnya negeri Mesir. Nah, ini kan kita nggak paham kalau nggak tahu sabab nuzulnya. Tanyalah negeri Mesir. Nah, maksudnya apa? Ini Benyamin tuh. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, kan saudaranya ada 11. Semuanya anaknya Nabi Yakub ada 12. Ya, karena yang satunya ini, ya, hilang gitu, ya. Nabi Yusuf berarti tinggal itu 12, ya. Nah, padahal Nabi Yusuf itu tidak mati. Nabi Yusuf itu ada di negeri Mesir, ya. Bahkan Nabi Yusuf itu bukan hanya, ya, masih panjang umur, dia itu berkuasa di negeri Mesir, menjadi menteri bulog. Menteri apa? Bulog, selain oleh raja mengurusi masalah pangan. Nah, sedangkan di Palestina pada waktu itu sedang peceklik, ya, selama 7 tahun kering, sehingga mau makan aja susah. Oleh karena itu bapaknya Nabi Yakub perintah anaknya pergi ke negeri Mesir itu nyari apa itu, ya, bantuan, masih sembako, bansos. Ini Nabi Yusuf kedatangan saudaranya udah kenal dari luar gitu. Tapi mereka itu nggak kenal Siti Yusuf. Namanya orang punya bahasa kan pakaian udah lain, pangling bahasa ini. Kasih supaya tidak datang lagi gitu. Terakhir, ini udah 3 kali datang. Yang terakhir kata Nabi, karena Nabi Yusuf ini kangen sama adiknya. Jadi Nabi Yusuf punya saudara kandung Benyamin gitu. Yang lain yang 10 itu ibunya lain. Karena setiap kali ke sana Benyamin yang ikut. Kenapa? Karena setelah Nabi Yusuf menghilang, gantinya Yusuf Benyamin, makanya nggak dikasih sama bapaknya. Jangan sampai Yusuf kayak model Benyamin sebelah apa? Wah, nah Nabi Yusuf kan kangen lama ketemu adiknya. Kata Yusuf, kalau kamu datang untuk yang berikutnya, bawa adik kamu. Tanya kan pura-pura, kamu itu punya saudara berapa gitu kan? 10. Nah ini kurang 1. Iya, siapa itu Benyamin? Karena bapak saya nggak boleh buat Benyamin. Nah kata Yusuf, karena dia kangen, kalau kamu datang lagi, yang akan datang bawa adik kamu Benyamin, karena Nabi Yusuf kangen. Tapi beliau nggak mengatakan saya Yusuf. Akhirnya pulang, lapor sama orang tuanya. Kata raja, ya, menteri yang ngasih kita sembako, kalau kita ke sono, kalau nggak Benyamin nggak dikasih.
Nah, kata Nabi Allah, apa Yakub, nggak bisa, takut nanti ya Benyamin ini nanti dimakan lagi macan seperti Yusuf. Mereka rayu-rayu gitu, akhirnya izinin juga. Sebab kalau nggak bawa nanti nggak apa-apa. Nah, bawalah semua. Nah, saat mereka mau pulang, maka Nabi Yusuf punya rencana agar supaya Benyamin ini nggak ikut pulang. Nah, ya, apa itu? Dimasukin lah takaran, suara al-malik gitu, takaran raja, masukin ke kalung Benyamin agar supaya nanti Benyamin dituduh apa? Mencuri. Kan hukuman orang mencuri waktu itu di penjara selama setahun. Ya, supaya yang ketahuan yang diperiksa itu bukan kalau Benyamin, kalau Benyamin pertama kali yang diperiksa nanti ya, supaya nggak ketahuan kalau itu rekayasa. Ya, jadi yang diperiksa kaum-kaum yang lain dulu tuh, yang saudara yang 11 ada. Oh, terakhir didapatilah. Nah, sebelumnya Nabi Yusuf masukin ke karung, Nabi Yusuf bisikin dulu ke Benyamin gitu. Biar kaget, saya masukin sini supaya kamu sih. Nah, akhirnya Benyamin ditahan. Nah, ini saudara-saudaranya mau pulang takut sama orang tuanya. Kan udah dipesan dari wanti-wanti, awas jangan sampai Benyamin ini hilang lagi. Nah, ini lagi. Nah, ya. Kata Yusuf, nggak usah khawatir sama orang tua kamu, bilang aja kalau Benyamin itu mencuri. Kalau orang mencuri harus ditahan selama 1 tahun. Bilang aja sama bapak kamu. Singkat cerita, anak-anaknya ini sampai ke Palestina. Nah, bilang seperti yang dikatakan oleh Yusuf bahwa Benyamin apa? Mencuri. Nah, ini kita dibahas alil-qalih. Kalau bapak tidak percaya Benyamin itu mencuri, was alil-qalih, tanyalah negeri Mesir. Sekarang saya mau tanya akal kita semua. Kira-kira negeri Mesir ditanya jawab kan? Masa yang negeri ditanya jawab? Yang dimaksud di sini bukan negeri Mesir, ahlal. Tanya penduduk Mesir, orang Mesir semua pada tahu kalau Benyamin itu apa? Mencuri. Tunggu akal ya. Nah, itu namanya ya, ini namanya di sini akhlak ya. Ai ahlahatu, tanyalah penduduk Mesir. Idil qaryatu wahyal ardiyatul mujtamiyah. Karena yang namanya negeri kampung itu adalah apa? Bangunan ya, benda-benda padat al-mujtamiyah yang terkumpul. La yasifu su'aluha aklan, nggak bisa ditanya menurut akal. Masih ya tembok ditanya nyawat. Nah, itu di sini ditakdirkan. Jadi bukan was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Nah, yang ketiga mana contoh? Was'al. Kama fi qaulika limaliki abdin. Seperti kamu berkata kepada pemilik hamba. Kamu berkata kepada pemilik hamba. Apa itu? Ya. Iktik amdak. Aktif itu. Takok yuktiku. Rubahnya. Aktif. Aktif amdakan. Apa itu arti? Merdekakanlah hambamu. Ani untuk aku. Ya. Merdekakanlah hambamu. Ani itu untuk aku. Fa'inna fa'ala, yang punya hamba itu melakukan seperti perintah tadi. Fa'innahu yasihu anka, maka sah untukmu. Jadi apa ini? Ada orang bayar kafarah itu. Orang bayar kemarin apa itu? Muhadzab. Lihat kan dari kafarah. Saya nggak punya hamba. Gak punya uang, ada orang punya hamba. Saya bilang apa? Merdekakanlah hambamu untukku, karena aku mau apa? Ya. Itu dia bilang, saya merdekakan hamba. Sah nggak tuh? Tuh, yasifu angka nih, sah untuk kamu. Artinya sah, jadi kalau kamu sudah dibayar lunas. Nah, ini
ada takdir di sini. Ya apa itu arti takdirnya? Malik huli. Oh, ini kata-kata aktif abdaka ini kira-kira takdirnya tuh malik huli aktif hu ani. Oh ya. Pindahkanlah itu ya. Pindahkanlah kepemilikanmu terhadap apa, pindah kepada aku. Ya. Nah, gitu. Itu takdirnya kayak begitu. Ya. Gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditakdirkan begitu, tidak sah. Dia itu yang memerdekakan, kan yang wajib memerdekakan saya. Kok kenapa orang yang memerdekakan? Gitu. Anda sekonyong-konyong, bukan yang punya, makanya ditakdirkan. Apa itu? Pindahkanlah ya kepemilikan hambamu kepada saya. Nah setelahnya saya memiliki barulah. Itu kira-kira takdirnya gitu agar supaya orang yang memiliki hamba tadi sah untuk membayar kapal orang yang wajib bayar kapal tadi. Jadi takdirnya di sini, ya malik bunga, ya. Malik huli, ya paak dikhu anjing, ya. Ditawaku bisa disegi syar'an karena menurut syariat, menurut fikih, ya tidak sah gitu memerdekakan hamba kalau belum dimiliki gitu, harus dimiliki dulu baru apa? Baru dimerdekakan. Wa illa, wa illa wa illam yatawaqqaf sikul mantuki wala sihah lahu ala idmarin ya. Wa illa itu arti wa illa itu wa illam yatawaqqaf sikul mantuki wala sihatu lahu ala idmarin ya. Nah kalau memang tidak bisa ditakdirkan ya kan. Nah itu nanti namanya dilalatu isyarah gitu. Yang tadi kita bilang dilalatu titok. Ya. Kalau memang tidak bisa baru dikatakan dilalatnya apa? Isyarah. Nah, ya, ada dilalat titok, ada dilalat isyarah ya. Nah ini mana contoh dilalat isyarah? Seperti firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Aku halalkan kamu di malam hari Ramadan, kamu jima sama bini kamu. Ya. Kamu jima di malam hari, aku halalkan. Nah ini dilala isyarahnya apa ini? Ya, aku halalkan malam Ramadan arafas ila nisaikum. Itu menunjukkan atas sah puasanya orang yang man asbaha junuban. Sah orang yang puasa saat berpagi-pagi dan sholat subuh dia belum mandi junub. Belum mandi apa? Isyarat itu isyarat bagi orang yang sudah ada subuh dia belum mandi. Nah, tadi kan kalau yang namanya malam kapan namanya? Aku halalkan malam Ramadan jima sama bini. Kan yang namanya malam dari kapan? Dari mulai maghrib sampai subuh. Nah kalau memang dia jima sama bininya udah dekat subuh, kira-kira keburu nggak dimandi? Nah, jadi walaupun udah subuh, udah azan subuh, kalau memang dia udah berhenti begitu, walaupun belum mandi, tetap puasanya apa? Sah. Ini namanya dilarang isyarahnya. Dan lihat sini. Nah, itu ala sihati saumi man asbah junuban. Nuzuliha lil maksudi min jawazi jima'i ma bilaili. Karena kalian kan boleh jima selama masih apa? Malam ya. Nah malam itu sotik di akhiri juznya itu malam boleh juga dikatakan walaupun di penghujung malam sebelum itu walaupun masih imsak juga kan belum semua itu ya itu ya dia jima pada waktu imsak ya, kira-kira kurang semenit 2 menit sudah selesai baru ada kan belum keburu mandi. Nah makanya puasanya tetap apa? Wa illa fa indal lalabnu ala ma'ku sidami walam yatawaqqaf ala idmar namanya dalalatu iman. Nah ini dalalatu iman insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang datang.
Jadi kita hari ini baru ada dua dilalah, ada dilalatul qidha, ada dilalatul apa? Ini masih mantuk nih, mafhum belum? Ini baru sekitar mantuk, ada mantuk, ada mantuk ini ada macam-macam, ada mantuk dilalatul qidha, ada mantuk dilalatul syaraf, ada mantuk dilalatul iman. Insyaallah dilalatul iman akan kita lanjutkan pada mengajar. Baik, sebelum kita baca Dhikrul Tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatkan semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur.